Selamat datang di Mirip Wali Reborn episode Bonia Gadis Indigo. Jika engkau di sana pasti seru. Karena lewat tulisan, aku coba tulis seseru mungkin menggambarkan jin bertarung dengan jin di tubuh manusia. Ya kayak manusia, jika ada ring ya dipakai tinju, di situ ada wasit, official, ada manajer, ada penonton, keplok-keplok, dan ada yang kaget. Ada yang cuma menyimak kayak kamu yang baca kisah ini. Kisah Bonia Gadis Indigo. Aku jadi ada ide, jin dalam tubuh Yofi pada melihat kelakuan jin dan tubuh Bonia. Demikian pula sebaliknya. Jadi biarkan saja jin melihat jin, malah akurat pikirku malam itu. Kamu pasti ada backingnya. Siapa dukun di belakangmu, kataku. Mas Slamet memimpin sholawat dan yang lain. Kamu sebetulnya jin dari mana dan disuruh siapa? Kataku kepada jin di tubuh Bonia. Gantian ke Bonia, kusuruh mengawasi ada jin di dalam tubuh Yofi. Aku tidak takut sama kamu, kata jin itu nantang ke aku. Sini, lihat ya. Bismillah, semua benten jin dalam tubuh ini meledak hancur. Kun fayakun. Jangan, kata jin dalam tubuh Bonia. Bentengmu dah kuhancurkan. Kamu keluar apa meledak semua? Kataku mulai hilang kesabaran menghadapi mereka. Itu masih di dalam nantang-nantang semua, kata Sudrajat jin dalam tubuhnya si Yofi. Kalau begitu dukunnya saya panggil ya, kataku lagi. Jangan, aduh, jangan dibunuh aku, kata jin itu. Itu dukunnya ikut nyiksa pak dari jauh, kata jin dalam tubuh Yofi. Dukunnya suruh kemari hadapi saya kalau berani, kataku agar dukunnya datang beneran lewat jin-jin itu. Aduh. Jangan siksa ibu dan bapakku, Mbah, jangan, kata jin di tubuh Bonia. Jin, saya lepaskan ikatan dukun di tubuhmu ya. Jangan, nanti orang tuaku dibunuh. Saya bunuh saja anak ini timbang orang tuaku dibunuh. Maka aku baca doa yang diajarkan guruku dan melepaskan ikatannya, melindunginya dari serangan dukun-dukun itu. Ku baca doa yang diajarkan dan kulepaskan ikatan dukun kepada keluarganya. Ya pak, saya sudah lepas, kata mereka. Makasih ya pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aduh pak, saya diajar lagi. Simbah itu pakai cambuk api. Aduh, kata jin dalam tubuh Bonia. Kamu keluar, ikut ngaji di Anan Porodatia. Kemudian yang hadir ikut membaca sholawat untuk melindungi. Kamu Islam akan bebas dari serangan dukun. Kamu akan sakti rayuku kepadanya. Tidak, Mbak lebih sakti. Dia menawan ibu dan bapakku juga adik-adikku. Ya pak. Aduh. Aku mau asal dibebaskan ibu dan bapakku. Pecah lagi. Kejadian bertumpuk-tumpuk gak selesai-selesai. Inilah perang random dengan para jin itu. Tapi tidak apa. Ini namanya perjuangan. Ini namanya jihadul Islam. Malam itu menjemput hidayah. Semua orang punya orientasi dalam hidupnya, termasuk aku. Aku orang yang banyak dosa, hanya bisa ditebus dengan mengajak kebaikan, dengan membantu sama sebisa aku. Bukan dengan melulu khotbah, tapi perbuatan nyata melawan kemusyrikan. Tak ada solusi lagi. Dukun-dukun itu harus kulawan dan kuhancurkan, dan juga bulbul sihirnya. Aku jadi yakin pasti dukun ini punya ilmu narik roh. Roh Bonia ditahan oleh dukun-dukun itu. Tubuh Bonia disentuh benar-benar gembur. Pasti ini ditahan oleh mereka. Mbah, lepaskan roh anak ini, kataku dengan santun. Tapi simbah itu yang kuhadapi bukan sembarangan. Dia malah mengejarku dan menyerangku dengan murid-muridnya. Dukun itu hanya diam saja. Itu keringat atau habis mandi ya. Aku masih membatin. Kemudian kulihat simbah itu mengucap mantra. Simbah di atas gunung kapur. Di daerah mana ya? Kemudian dia mengadu ilmu dan kalah. Muridnya gak terima ikut menyerang garang. Namanya modal hanya doa dan tawakal. Ya harus nekat. Bukanlah doa senjatanya orang Islam. Kalau iya, jangan takut dengan mereka ini. Setelah urusan selesai, kutanya lagi kepada Bonia. Apa yang terjadi dan kualami tadi? Kalian keluar, semua ajak temanmu semua, kataku menyeru para jin yang dalam tubuh itu ikut keluar. Pak, itu semua jin di sini pengen Islam. Suruh sini, ikuti apa yang kuucapkan. Kamu juga Sudrajat, kamu harus menolak syahadat.
Sesaat kemudian diikuti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua mengucapkan dan pada keluar. Bonia sadar, Sofi juga sadar. Semuanya kecapean, semuanya berkeringat. Tapi kami bersyukur, setidaknya perjuangan kami hari ini menemukan hasil. Malam ini malam yang terindah, bisa menyadarkan dan mengislamkan makhluk yang tak kasat mata bagi kami. Semua bersyukur, alhamdulillah dah selesai. Mbak Bonia, minum air di galon dikit ya, kataku. Ini Mbak Bonia, kata Om Agung menyodorkan di dalam gelas yang telah dituangkan jamaah Demak. Om, itu Bonia rohnya tadi diambil sama Mbah Dukun itu, kataku. Coba tekan kulitnya, kan empuk, kataku ngasih instruksi. Kemudian Mas Agung datang dan menghampiri. Iya Om, benar. Ibu, Mbak Bonia diajak mandi ya, mandi taubat. Caranya berwudu dulu, setelah itu siram dari atas sampai kaki. Air mandi dicampur air galon ini dikit. Kemudian Mas Edi dari Demak ambil segelas dan masuk ke dalam, menuangkan air itu ke dalam kamar mandi. Bonia diantar mandi oleh ibunya dan Mbak Sih, istri Mas Tris. Sementara Yofi mulai cerita apa yang dialaminya tadi. Ternyata dia terbiasa dengan keluar masuk jin di dalam tubuhnya. Karena dia dulu adalah pemain reog, dan dia sering dapat tanggapan bermain reog sampai kesurupan. Nah, itulah ceritaku. Tiba-tiba datang, wah tadi yang datang banyak ya, dan dukunya dari sana, dari atas Gunung Kapur. Weh iya Mas Yofi bisa tahu ya. Yang penting ngopi sik Mas. Semua tenang dan menunggu Bonia mandi di dalam. Dia adalah subjek cerita kami malam ini. Bonia yang ternyata gadis indigo, yang nanti dia menceritakan kepadaku. Dia bisa melihat gaib, dia bisa melihat masa lalu dan masa depan. Inilah Bonia, Bonia gadis indigo. Bonia anak Arab, separuh Arab, keturunan Mesir, separuh Jawa. Anak SMA yang harus berjuang hidup dan mati karena dia mempunyai indigo, dan dia melihat hal gaib yang dilakukan oleh para dukun santet sehingga menyerangnya.